Halo, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iftirida Awalia dari jurusan Administrasi Pendidikan kelas 5B Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 4 individu dalam organisasi dari buku Perilaku Organisasi dalam Pendidikan karya Dr. Cepit Riyatna MPD. Bab 4 ini berisi mengenai A. Persepsi komunikasi kepribadian dan emosi, B. Perilaku individu dan perbedaan individual, C. Karakteristik organisasi dan pengaruhnya terhadap individu, D. Pendekatan-pendekatan untuk memahami perilaku individu, dan E. Multiple intelligences. Adapun soal latihannya, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan persepsi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku seseorang. Persepsi menurut Stephen P. Robbins merupakan suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka untuk memberikan makna bagi lingkungan mereka. Persepsi adalah suatu proses yang terjadi dalam diri individu ketika menanggapi lingkungannya melalui proses pemikiran dan perasaan yang kemudian menjadi dasar pertimbangan perilakunya. Persepsi juga dapat diartikan sebagai suatu pandangan individu terhadap lingkungannya yang dipengaruhi oleh kepribadian dan karakteristik yang dimiliki seseorang dalam lingkungannya. Dalam prosesnya, setiap individu dapat melakukan pemilihan, pengevaluasian, dan pengorganisasian lingkungannya dan dapat memberikan penilaian yang bersifat positif dan negatif dalam bentuk perilaku tertentu. Jika dalam sebuah organisasi terdapat masalah perbedaan persepsi, maka akan terjadi kesulitan dalam berkomunikasi sehingga timbullah berbagai macam permasalahan. Selanjutnya, soal nomor 2. Apakah perbedaan individu dalam organisasi memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perilaku suatu kelompok? Jelaskan. Jawabannya, perilaku manusia adalah fungsi interaksi antara pribadi individu dan lingkungannya. Dalam aktivitas sehari-hari pada organisasi, semua orang berperilaku berbeda satu sama lain yang ditentukan oleh pengaruh lingkungannya masing-masing. Individu membawa organisasi ke dalam tatanan kemampuan kepercayaan diri, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Dalam konteks organisasi, perbedaan kepribadian antara satu pegawai dengan pegawai lainnya merupakan suatu hal yang pasti adanya. Karakteristik yang dimiliki individu akan membawa ke dalam suatu lingkungan organisasi yang baru. Selain itu, perilaku manusia merupakan hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya. Dengan adanya interaksi antara karakteristik individu dan organisasi, maka terwujudlah perilaku dalam organisasi. Pertanyaan berikutnya yaitu jelaskan pendekatan-pendekatan dalam mempelajari perilaku individu. Jawabannya, yang pertama ada pendekatan kognitif. Pendekatan ini menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada sifat mental internal, yaitu berpikir dan menimbang. Penafsiran atau persepsi individu tentang lingkungan dipertimbangkan lebih penting daripada lingkungan itu sendiri. Pendekatan kognitif tidak bersifat historis seperti reinforcement, karena pengalaman masa lalu hanya dapat menentukan struktur kognitif. Dalam pandangan kognitif, memang terdapat beraneka ragam tingkatan kesadaran mental yang sadar, seperti mengetahui, berpikir, dan memahami pertimbangan yang sangat penting. Dalam pendekatan ini, data atas sikap, nilai, pengertian, dan pengharapan pada dasarnya dikumpulkan melalui survei dan kuesioner. Kedua, ada pendekatan reinforcement. Pendekatan ini menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada peranan lingkungan dalam kehidupannya. Lingkungan dipandang sebagai suatu sumber yang dapat menghasilkan dan memperkuat respons perilaku. Pendekatan ini juga menyatakan bahwa perilaku ditentukan oleh lingkungan, baik sebelum terjadinya perilaku maupun sebagai hasil dari perilaku. Teori reinforcement bersifat historis. Dalam hal ini, suatu respons pada keadaan tertentu menjadi fungsi sejarah lingkungannya. Misalnya, bagaimana seringnya dan dengan cara apa respon dapat dihargai pada masa lalu. Dalam pendekatan reinforcement, tidak ada perbedaan antara sadar dan tidak sadar. Ketiga, ada pendekatan psikoanalitis. Pendekatan ini menekankan pada peranan sistem personalitas dalam menentukan suatu perilaku. Lingkungan dipertimbangkan sepanjang interaksi yang terjadi itu dapat memuaskan keinginan individu tersebut. Dalam pendekatan psikoanalitis, keinginan dan harapan dihasilkan dalam ide dan kemudian diproses, dikerjakan oleh masing-masing individu. Pendekatan ini menggunakan data ekspresi dari keinginan-keinginan, harapan-harapan, dan bukti penekanan dari keinginan tersebut melalui analisis mimpi, asosiasi bebas, dan teknik-teknik proyektif.
pertanyaan terakhir yaitu apa yang dimaksud dengan multiple intelligences dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku individu dalam organisasi. Jawabannya yaitu multiple intelligences atau kecerdasan majemuk merupakan kecerdasan ganda yang dimiliki oleh seorang individu. Manusia tidak hanya memiliki kemampuan atau keahlian dalam satu bidang, tapi juga sangat memungkinkan memiliki keahlian di berbagai bidang. Seseorang yang ahli dalam bidang tertentu, bisa jadi dia juga memiliki keahlian di bidang lain jika potensinya dikembangkan dengan baik. Banyak penelitian yang telah dikembangkan mengenai multiple intelligences ini. Misalnya, seorang karyawan yang memiliki kemampuan bagus dalam linguistik ternyata memiliki kecerdasan interpersonal yang bagus juga. Sekian dari saya, maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.